Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di perkuliahan dasar elektronika. Kita akan membahas komponen elektronika pasif selanjutnya, yaitu induktor. Dalam elektronika, induktor adalah salah satu komponen yang cara kerjanya berdasarkan induksi magnet. Induktor dibuat dari bahan tembaga, diberi simbol L, dan satuannya adalah Henry, atau disingkat H. Fungsi pokok induktor adalah untuk menimbulkan medan magnet. Induktor berupa kawat yang digulung sehingga menjadi kumparan. Kemampuan induktor ini disebut induktansi. Satuan induktansi adalah Henry atau milihenry. Nah, untuk memperbesar induktansi, di dalam kumparan disisipkan bahan sebagai inti. Nah, bahannya ada macam-macam. Induktor yang berinti dari bahan besi disebut elektromagnet. Induktor memiliki sifat menahan arus AC dan konduktif terhadap arus DC. Selanjutnya, medan magnet dan arus listrik. Arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, mungkin di fisika ya dulu di SMA sudah dipelajari kaidah tangan kanan di mana jika ada satu kawat, kemudian kawat tersebut dialiri oleh arus listrik, maka akan terjadi medan magnet di sekitar kawat tersebut. Nah, kita bisa menganalogikan atau menggunakan kaidah tangan kanan, di mana kawat yang dialiri oleh arus listrik itu kita ibaratkan sebagai ibu jari, sementara jari-jari lainnya adalah medan magnetnya atau arah medan magnetnya. Nah, seperti pada gambar di sini, ini ibu jari di sini menunjukkan arah arusnya ke sana, kemudian jari-jari lainnya itu menunjukkan arah medan magnetnya. Ya, ini kawatnya, kemudian ini medan magnetnya. Ini terlihat dari atas, ini terlihat dari bawah. Kemudian medan magnet pada kawat sejajar, jika ada beberapa kawat, kita sejajarkan seperti ini. Maka arah medan magnetnya akan mengelilingi kawat sejajar tersebut. Lalu arah medan magnet pada lilitan. Seperti pada gambar berikut, di sini ada inti bisa berupa besi. Nah, ini ada kawat yang melilit di inti tersebut. Lalu bagaimana cara menentukan kutub utara dan selatannya? Untuk menentukan kutub magnet pada lilitan, kita bisa kembali menggunakan kaidah tangan kanan, di mana besi di sini kita analogikan sebagai ibu jarinya, sementara kawat yang melilit ini kita analogikan seperti jari. Nah, ketika arah arus yang mengalir ini ke atas ya, atau kita lihat seperti jari ini, maka kutub magnet utara itu akan ditunjukkan oleh ibu jari. Jadi ke arah sini ya utaranya, sementara kebalikannya yaitu selatan. Selanjutnya ada jenis-jenis induktor. Yang pertama ada induktor dengan inti udara, lambangnya seperti ini, kemudian gambarnya ini ada di sini. Kemudian ada induktor dengan inti besi. Nah, untuk simbolnya seperti ini dan bentuk komponennya ya seperti ini ya, ada inti besinya. Kemudian ada induktor dengan inti ferrit. Nah, ini simbolnya. Kemudian ini adalah komponennya. Kemudian ada induktor dengan perubahan inti. Nah, ini induktor variabel ya. Ini simbolnya dan ini komponennya. Nah, ini simbol dan bentuk fisik induktor. Ini simbol pada rangkaian elektronika. Sementara ini salah satu contoh fisik dari induktor itu sendiri. Kegunaan induktor dalam sistem elektronik. Beberapa fungsi induktor diantaranya adalah pertama, tempat terjadinya gaya magnet. Kedua, pelipat tegangan. Ketiga, pembangkit getaran. Nah, ini adalah beberapa contoh dari penggunaan induktor dalam sistem elektronik. Pertama, ada relay, kemudian ada beberapa alat elektronik yang sifatnya mengeluarkan suara seperti speaker, buzzer, dan beeper. Selanjutnya kita bahas terjadinya medan magnet. Yang pertama pada induktansi searah.
Bila kita mengalirkan arus listrik melalui kabel, maka akan terjadi garis-garis gaya magnet. Dan bila kita mengalirkan arus melalui spool atau coil atau kumparan yang dibuat dari kabel yang digulung, maka akan terjadi garis-garis gaya magnet dalam arah yang sama dan akan membangkitkan medan magnet. Kekuatan medan magnet sama dengan jumlah garis-garis gaya magnet dan berbanding lurus dengan hasil kali dari jumlah gulungan dalam kumparan dan arus listrik yang melalui kumparan tersebut. Selanjutnya pada induktansi bolak-balik. Nah, bila dua kumparan ditempatkan berdekatan, di sini ada L1 dan L2, kemudian diberi arus atau diberi sumber AC, maka pada L1 akan terjadi flux magnet. Flux magnet ini akan melalui kumparan kedua dan akan membangkitkan EMF, yaitu electromotive force. Efek seperti ini disebut induksi timbal balik atau mutual induction. Hal seperti ini biasanya kita jumpai pada transformator daya. Seperti tadi dijelaskan bahwa bila arus mengalir melalui satu kumparan, maka di sini akan terjadi medan magnet. Nah, besarnya medan magnet di sini akan dipengaruhi oleh besarnya arus yang mengalir dan jumlah gulungan kawat dalam kumparan tersebut. Jadi semakin banyak arus yang mengalir, maka di sini garis-garis gaya magnet pun akan semakin besar. Nah, lalu pengosongan induktor seperti apa? Bila arus listrik sudah memenuhi lilitan, maka arus listrik tidak akan dialirkan lagi ke lilitan tersebut dan arus akan berlawanan arah, yaitu akan menuju sumber. Semakin tinggi nilai dari induktansi yang dihasilkan, maka akan semakin lama proses pengosongan dari induktor tersebut. Nah, ini grafik dari proses pengisian dan pengosongan induktor dengan indikator arus dan waktu ya. Dimana saat pengisian, arus yang dialirkan pada induktor semakin lama semakin tinggi atau semakin besar. Sementara saat pengosongan, arus yang dialirkan dari induktor dari besar, dari penuh, semakin lama semakin sedikit atau semakin mengecil. Selanjutnya kita bahas induktansi, yaitu sifat dari suatu kumparan yang menghasilkan perlawanan terhadap perubahan nilai arus yang mengalir di dalamnya. Bila arus bolak-balik mengalir pada induktor, maka akan timbul GGL induksi yang besarnya E sama dengan min L dI per dt. Jadi di sini akan dipengaruhi oleh perubahan arus dan waktu. Nah, tanda minus di sana merupakan polaritas tegangan di mana dI itu perubahan arus, kemudian dt itu perubahan waktu. Contohnya misalkan suatu arus bertambah dengan kecepatan tetap dari 2 ampere menjadi 6 ampere dalam periode waktu 250 milisecond. Jika arus ini dialirkan ke sebuah induktor 600 mH, tentukan tegangan induksinya. Nah, kita bisa masukkan rumus yang tadi ya, di mana S sama dengan min L dI dt. Nah, jadi kita bisa masukkan nilainya, L-nya tadi 0,6 ya, 600 mH. Kemudian perubahan arusnya yaitu 2 ampere menjadi 6 ampere ya. Waktunya tadi adalah 0,25 second ya. Maka kita dapat GGL induksinya adalah 9,6 volt. Kemudian bagaimana untuk mencari energi yang tersimpan dalam suatu induktor? Kita bisa cari dengan menggunakan persamaan S sama dengan 0,5 dikali L dikali I kuadrat, di mana E-nya itu sendiri adalah energi dalam Joule, kemudian L-nya adalah induktansi dalam Henry, kemudian I-nya adalah arus dalam ampere. Contohnya seperti ini, sebuah induktor sebesar 20 mH dibutuhkan untuk menyimpan energi sebesar 2,5 Joule. Tentukan arus yang harus diberikan. Kita masukkan persamaan yang tadi, E sama dengan 0,5 L dikali I kuadrat. Untuk mencari I, kita bisa dapat dari rumus ini, di mana
Di sini kita bisa cari I kuadrat ini sama dengan E per 0,5 L. Berarti untuk mendapatkan I-nya adalah akar dari E per 0,5 L. Jadi kita masukkan persamaannya, dan kita masukkan nilainya. Tadi E-nya sebesar 2,5 Joule, kemudian L-nya adalah 20 mH, 20 kali 10 pangkat 3, maka kita dapat I-nya itu adalah akar 250, yaitu 15,8 ampere. Lalu bagaimana untuk mencari nilai induktansi suatu induktor? Nah, ini kita bisa dapat dari rumus atau persamaan berikut, di mana L itu adalah mu0, di mana mu0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, yaitu sebesar 1,26 kali 10 pangkat 6. Kemudian mu R-nya adalah permeabilitas relatif, dikali N kuadrat, yaitu jumlah lilitan, kemudian dikali A, luas penampang inti dalam meter persegi, dibagi dengan L, yaitu panjang dari intinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah intinya, panjang intinya 4 cm, jumlah lilitannya adalah 100, kemudian ini ada diameter dari intinya 1 cm. Jadi kita bisa cari. Nah, ini sebagai contoh ya, soalnya adalah tentukan nilai induktansi dari sebuah koil dari gambar 712, di mana intinya itu memiliki nilai permeabilitas relatifnya sebesar 400. Oke, jadi kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tadi, di mana L itu adalah N kuadrat dikali A, dikali mu0 dikali mu R, per L. mu0-nya udah ada, mu R-nya udah ada, tadi 400, kemudian A-nya kita cari dulu, jumlah lilitannya sudah diketahui, kemudian panjangnya juga sudah diketahui. Jadi langkah pertamanya kita cari A-nya dulu. Nah, A-nya itu kita dapat dari I dikali D kuadrat per 4. Atau ini menggunakan rumus luas lingkaran ya. Kemudian panjangnya itu 4 cm tadi ya, kita konversi ke meter. Nah, baru kita masukkan nilai-nilainya, 100 dikali 7854, pangkat min 5, kemudian dikali 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian dikali 400 ya untuk mu R-nya, dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2, itu panjangnya. Jadi nanti didapat 9,87 mH. Jika ada inti seperti berikut, nah, coba dihitung nilai dari induktansinya. Permeabilitas relatifnya sudah diketahui, 850, kemudian lilitannya 500 lilitan, kemudian intinya ini berbentuk kotak ya. Kemudian ini ada panjang dan lebarnya, jadi silakan dikerjakan seperti soal yang tadi. Nah, lalu bagaimana jika misalkan kondisinya kita membutuhkan induktansi sebesar 100 mH dan harus berapa lilitan yang kita siapkan? Nah, ini kita bisa mencari dengan rumus yang tadi, di mana kita harus mengetahui dulu intinya terbuat dari apa, dengan permeabilitas relatifnya berapa, kemudian luas penampangnya berapa senti, kemudian panjang intinya juga berapa senti, lalu kita bisa cari dengan rumus induktansi tadi. Nah, karena L itu sama dengan mu0 dikali mu dikali N kuadrat kali A per L, maka kita bisa dapat di sini jumlah lilitan itu adalah akar dari induktansi dikali panjang inti dibagi dengan mu0 mu R kali A. Nah, maka kita masukkan nilainya dan hasilnya kita dapat 145,47 lilitan. Ini biasanya dibulatkan ke atas ya, jadi 146 lilitan. Kita masuk ke reaktansi induktif. Komponen yang terbuat dari susunan lilitan kawat ini memiliki sifat yang dapat mengantarkan arus listrik searah atau DC, namun akan menghambat arus listrik bolak-balik. Sifat induktor yang menghambat arus listrik disebut dengan reaktansi induktif. Jadi pada dasarnya yang dimaksud reaktansi induktif ini adalah hambatan atau tahanan induktor terhadap arus listrik AC.
Nilai reaktansi induktif ini dinyatakan dengan ohm. Nah, ini rumusnya, di mana XL atau reaktansi induktif di sini ya sama dengan 2pi dikali F dikali L, di mana Pi-nya di sini adalah 3,14, kemudian F-nya di sini adalah frekuensi dalam satuan Hertz, dan L-nya di sini adalah induktansi dari induktor itu sendiri. Kita masuk ke rangkaian induktor. Yang pertama adalah dihubungkan secara seri, jadi posisinya seperti ini. Lalu kita bisa mengetahui reaktansi induktif dengan menjumlahkan langsung dari hasil reaktansi induktif setiap induktornya. Di sini reaktansi induktif totalnya yaitu jumlah dari reaktansi induktif L1 ditambah L2 ditambah L3. Contoh di sini diketahui induktansi 1 10 mH, induktansi kedua 5 mH, dan yang ketiganya 4 mH dengan seri dengan frekuensi 50 Hz. Cari reaktansi induktif dan induksi totalnya. Nah, untuk reaktansi induktif kita bisa masukkan persamaan tadi yaitu 2pi FL, di mana masing-masing reaktansi induktif di setiap induktornya itu kita jumlahkan. Jadi untuk yang induktor pertama, ya kita cari reaktansi induktifnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang kedua ini hasilnya. Yang ketiga ini kita jumlahkan, maka reaktansi induktif totalnya adalah 5,966 ohm. Sementara yang kedua ditanyakan induktansi totalnya. Jadi untuk induktansi total kita tinggal jumlahkan saja induktansi L1, L2, dan L3. Nah, tadi induktansinya adalah sebesar 10, 5, dan 4. Jadi kita jumlahkan saja. Jadi totalnya adalah 19 mH. Nah, untuk rangkaian paralel, ya kita tinggal gunakan rumus ini untuk mencari induktansi totalnya. 1 per LT sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 ditambah 1 per L3. Sekian untuk pembahasan dari induktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.